Ya, baik teman-teman, saya diberikan bagian ya untuk membawakan ini, sin yes or no. Ya. Bagus juga ya kalau bilang say no for sin atau say yes for sin ya. Pastinya say no. Saya tes dulu ini ya. Oke. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ini yang menjadi tujuan kita ya di dalam sharing malam hari ini. Yang pertama itu apa itu dosa dan asal dosa. Kalau saya duduk begini saya ingat saya mengajar di kelas. Ya, apa itu dosa dan asal dosa, kemudian dampak dosa terhadap ciptaan, dan yang terakhir penerapan pengajaran tentang dosa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang akan kita pelajari bersama ya, hal yang cukup sederhana. Berharap kita bisa mengerti dan nanti teman-teman bisa berdiskusi juga. Nah, dua hal ini yang terus saya ingat ya. Sejak saya mulai kelompok kecil, dua hal ini tidak saya lupakan sampai sekarang. Kaitannya dengan dosa. Bagian ini diajarkan oleh kakak rohani saya dan selalu teringat sampai sekarang. Yang pertama ini ya, untuk berkata no terhadap perbuatan-perbuatan dosa penting sekali untuk mengklaim segala sesuatu yang tidak benar atau yang tidak memuliakan Tuhan itu adalah dosa di hadapannya. Jadi klaim itu sesuatu yang tidak benar itu dosa. Sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan itu dosa. Kalau misalnya kita bilang nyontek itu tidak, biasa-biasa saja, kecil, semua orang melakukannya, pasti kita akan melakukan. Merokok itu kan tidak ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada di Alkitab jangan merokok. Tidak ada larangan, Tuhan tidak melarang kok. Tapi pertanyaannya apakah itu memuliakan Tuhan? Ya, sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan ya tidak benar. Itu dosa. Jadi klaim itu perbuatan-perbuatan yang tidak benar di dalam terang firman Tuhan. Ketika semakin ke sini kita semakin banyak belajar tentang kebenaran, seharusnya kita tahu yang mana benar, semakin banyak tahu yang mana benar, yang mana salah. Sehingga ketika kita belajar kebenaran ya atau ketidakbenaran ya, sesuatu yang tidak benar, seharusnya kita klaim itu. Tidak. Itu dosa. Ya, ketika kita mengklaim itu dosa, itu akan mendorong kita untuk tidak melakukannya. Tapi kalau kita bilang kecil itu, saya melihat banyak orang kok melakukan, orang percaya juga melakukan hal itu, ya. Nah, kalau kita mengalami itu akan mudah kita jatuh di dalam. Kemudian hal yang kedua yang saya selalu ingat juga ya, diajarkan dari sejak saya sekolah SMA, kalau itu menyangkut perbuatan daging, perlu dijauhi, lari, ya, menjauh dari sumbernya, meninggalkan sumbernya. Ya. Jangan dekat-dekat. Kalau kita sudah tahu kita lemah dalam hal itu, ya jangan dekat-dekat pada sumbernya. Segeralah lari, segeralah menjauh dari situ, meninggalkan itu, lepaskan itu. Sedangkan ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan perlu dihadapi, jangan lari. Ya, kalau ada orang manifestasi ya, ataukah kita kayak tiba-tiba merinding, tiba-tiba ada ketakutan yang luar biasa, jangan lari ya. Usir itu dalam nama Yesus, tengking itu dalam nama Yesus. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ketika berhadapan dengan perbuatan daging, menghindarlah, menjauhlah, larilah ya. Kalau teman-teman bergumul dengan smartphone kalian, ya setiap hari mungkin kita tergoda untuk pornografi, sekali-sekali puasa paket data, atau sekali-sekali cuma mengaktifkan WA saja. Bisakah begitu? Bisa ya, hanya WA saja diaktifkan, yang lain tidak bisa ya. Atau untuk sementara dihapus sesuatu yang kita selalu buka dan itu dosa. Dihapus dulu sementara, ya. Jangan tidak, saya mau lihat yang lain Tik, buka. Saya tidak akan buka yang itu. Ternyata tiba-tiba muncul dan kita tergoda untuk menikmatinya. Jadi kita harus mengenal kelemahan kita di mana, kejatuhan kita, kegagalan kita. Saya pikir kalian tahu, kita tahu, saya tahu kelemahan saya di mana.
Teman-teman tahu pasti kelemahannya di mana. Tidak mungkin tidak tahu. Sehingga ketika tahu kelemahan kita di mana, ya kita harus menjauh dari itu. Ini sudah bicara penerapan, saudara, ya. Kita masuk ya. Nanti kita bahas itu lebih jauh lagi. Nah, ini etimologi kata dosa. Ada 8 kata dalam perjanjian lama atau kata Ibrani, dan ada 2 kata dalam perjanjian baru. Ya. Nah, ini dia. Saya bacakan saja ya, supaya cepat. Kata, K-H-A-T-A. Di dalam perjanjian lama yang artinya tidak mengenal sasaran, ya, kata-kata dosa, bahkan mengenai sasaran lain. Nah, ini sepadan dengan hamartono dalam perjanjian baru atau hamartia, ya. Jadi kata tidak mengenai sasaran. Kalau misalnya busur ya atau panah kita mau tembakkan kepada titik pusat di sana, dia akan melenceng ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Tidak tepat pada sasaran, itu dosa. Itu kata diartikan dosa. Jadi orang yang melakukan dosa ya tidak tepat sasaran. Apa yang Tuhan mau ya bukan itu yang dikerjakan. Jadi tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Kemudian kata yang kedua, ra, dosa ya, artinya menghentikan atau menghancurkan. Menghentikan atau menghancurkan. Jadi dosa itu memang sifatnya menghancurkan, saudara. Ya, menghancurkan. Ini sepadan dengan kakos, peneros dalam perjanjian baru. Kemudian kata yang ketiga, awon. Nah, kata ini mencakup pengertian perbuatan salah atau rasa bersalah. Ya. Orang yang melakukan dosa pasti akan mengalami rasa bersalah, ya. Nah, itu kata awon juga diartikan. Kemudian sagak, ya. Sagak berarti melakukan kesalahan atau penyimpangan. Ya, sagak, seperti yang dilakukan seorang pemabuk. Jadi waktu menggambarkan dosa, pemabuk, ya, kata sagak yang muncul. Kata sagak yang digunakan, ya. Kata berikutnya asam. Bukan asam di gunung, garam di laut ya, asam. Kata ini berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di bait Allah. Jadi untuk teks yang mengungkapkan dosa yang dilakukan di bait Allah, ya, di rumah Tuhan, itu kata asam yang muncul. Ya. Kemudian rasa, berarti kejahatan. Kata ini lawan kebenaran, itu juga diartikan dosa. Ya, rasa. Lanjut tas. Arti kata ini adalah menyimpang atau tersesat. Dosa yang dilakukan secara sengaja. Ya, tas, menyimpang atau tersesat. Nah, kemudian 2 yang lain dari perjanjian baru, kakos. Ternyata kakus ya artinya buruk memang. Ya, kakos, buruk, tidak baik. Kata ini kadang-kadang menunjuk keadaan fisik yang buruk seperti penyakit. Ya, kakos. Kemudian terakhir poneros. Poneros ini merupakan istilah dasar untuk kejahatan dan selalu menunjuk kepada kejahatan moral, ya. Poneros, kejahatan moral. Misalnya itu seks dan seterusnya, itu kata poneros yang muncul. Nah, teman-teman yang menarik juga kata hamartia ya di dalam perjanjian baru yang banyak digunakan. Tidak tepat, tidak kena sasaran. Kata ini paling banyak digunakan dalam perjanjian baru untuk mengartikan dosa. Jadi dosa ya yang kita pahami dengan sederhana tidak tepat sasaran. Ya. Tuhan maunya A, kita mengerjakan B. Tuhan maunya kita ke kota A, kita ke kota B, ya, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi hamartia, tidak kena sasaran. Kata ini paling banyak digunakan dalam perjanjian baru, saudara. Jadi itu 8 kata ya yang mewakili dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru tentang arti dosa atau dosa.
Nah, jadi ini saya mencoba untuk menyimpulkannya, dosa adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu jelas. Ya. Bagi bangsa Israel berarti kesesatan. Ketika kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang sesat, terhilang. Ya, kita sedang terhilang dari pengamatan Allah. Kita sedang hilang, pergi jauh dari Tuhan. Waktu kita melakukan dosa, saudara. Ya. Kita menghindar dari pengamatan Tuhan. Sesat. Ya. Ada di Yesaya 53 ayat 6 ya, bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Jadi jelas bahwa ketika kita melakukan dosa, itu kita sedang memilih jalan kita sendiri. Karena Tuhan pasti tidak mau kita berdosa. Setuju ya? Atau ada yang bilang, Tuhan yang menciptakan dosa, Tuhan yang menghendaki saya berdosa. Dalam Yesaya 53 jelas ya, ayat 6. Orang yang sesat, mereka telah memilih jalannya sendiri. Berarti dosa ini diartikan pemberontakan kita kepada Tuhan. Waktu kita melakukan dosa, kita sedang memberontak kepada Allah. Nanti kita lihat Adam dan Hawa. Firman Tuhan jelas kepada mereka, jangan makan buah ini. Tapi mereka makan, itu pemberontakan. Itu tidak percaya Tuhan, itu tidak dengar firman Tuhan. Dia melakukan hal yang berbeda dengan firman yang Tuhan sampaikan. Itu pemberontakan, saudara. Ya, kalau kita tahu ini dosa, ya jangan dilakukan. Ya, kalau kita tahu ini tidak memuliakan Tuhan, jangan dipilih. Ketika kita memilih itu, kita sedang memberontak kepada Allah. Kita yang memberontak, ya. Kita tidak mau memilih jalan Tuhan. Jadi bagi umat perjanjian baru, dosa berarti tidak mengenai sasaran, ya, hamartia, menyimpang dari jalan yang benar. Ya, seharusnya kita jalan di sini, jalan kita. Tapi kita memilih jalan yang lain. Waktu kita melakukan dosa, ya, kita memilih jalan yang lain. Ya, jadi juga dosa merupakan keterasingan manusia dari Allah. Oleh karena manusia tidak hidup seturut kehendak Allah. Yesaya 59 ayat 2. Ada yang hafal ayat ini? Masih hafal ayat di KTB ya? Di kelompok kecil masih hafal ayat? Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah kejahatanmu. Ya. Jadi kita terpisah. Kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, mari kita melihat ya asal mula dari dosa. Nah, ini berat ini. Ada begitu banyak perdebatan di sini, ya. Ada banyak yang menafsirkan lain, ya, asal dosa, asal mula dosa. Ada yang mengatakan ya Allah dengan sengaja menciptakan dosa. Ya. Ada yang bilang juga ya dosa itu dari iblis, karena iblis yang membuat Adam dan Hawa jatuh dosa. Kalian memahaminya di mana? Sebelum melihat ini ya. Asal mula dosa dari? Ya? Dari mana Femi? Dari ego, berarti diri sendiri ya. Diri sendiri. Kalau kita mengakui dari diri sendiri, saya berpikirnya berarti yang menjadi raksasa terbesar di dalam kehidupan kita yang harus kita lawan adalah diri sendiri. Orang tua memilihkan kitakah melakukan dosa? Bapak, Ibu, mau kita melakukan dosa tidak ya? Saudara-saudara kita mau kita melakukan dosa? Siapa yang mau? Diri sendiri yang memilih melakukan dosa, ya. Nah, mari kita melihat di dalam terang firman Tuhan ya, Kejadian pasal 3 ini teks yang sudah sering kita baca, kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa.
Peristiwa pertama kali kejatuhan manusia dalam dosa diceritakan dalam Kejadian 3. Tapi hal yang menarik yang juga perlu kita pahami, sebenarnya dosa sudah ada sebelum Kejadian pasal 3. Dosa ada sebelum kejatuhan manusia dalam dosa di bumi. Ada yang tahu? Mari kita lihat ya. Ini yang perlu kita pegang, imani, bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang bersifat sejarah. Peristiwa, berarti itu hurufiah, itu real, ya, itu nyata. Tetapi bukan berarti kitab Kejadian hanya sekedar sejarah dan bukan firman Tuhan, ya. Walaupun Alkitab ini sejarah, ya sejarah ini bicara waktu ini ya. Kenyataan, sesuatu yang nyata terjadi. Tetapi ini juga sabda Tuhan, ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, sepenuhnya diilhami oleh Roh Kudus, walaupun begitu banyak orang yang mencatat, yang menulisnya. Ya. Kemudian hal-hal yang terjadi secara historis dalam Kejadian pasal 3 ini, juga mendasari doktrin-doktrin lain dalam kitab suci, saudara. Banyak doktrin ya, kita akan melihat nanti, tapi nanti PMK Kota setelah doktrin dosa ini tidak tahu doktrin apa itu, tapi kita akan melihat ada malaikat dan roh-roh jahat di dalam doktrin dosa ini. Kejadian pasal 3. Kemudian ada juga kebangkitan di situ. Dan seterusnya ya, ada begitu banyak doktrin lain yang akan disinggung ketika kita belajar doktrin ini. Jadi adalah tidak masuk akal kalau peristiwa-peristiwa dalam Kejadian pasal 3 itu hanya merupakan dongeng. Ada yang bilang, oh ini perumpamaan untuk menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ini cuma cerita, ini cuma dongeng untuk menjelaskan kejatuhan manusia dalam dosa. Karena betulkah ada satu pohon yang istimewa sekali di tengah-tengah taman yang tidak boleh dimakan buahnya? Ya. Sederhana sekali perintah Tuhan kepada manusia. Oh itu dongeng saja mungkin. Tidak ya teman-teman. Ini sesuatu yang merupakan firman Tuhan. Jadi dalam Kejadian, mari kita mulai ya. Kita perhatikan Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1 di situ jelas dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Nah waktu mencermati bagian ini, ternyata ular paling cerdik dari semua binatang pada waktu dia diciptakan. Dari segala binatang. Saya punya anjing di rumah, anjing saya lumayan pintar, dipanggil namanya langsung datang, disuruh masuk, ya. Berarti ular ini lebih cerdik daripada anjing. Dari segala binatang ya. Saya tidak tahu kecerdikan ular pada mula diciptakan itu seperti apa. Cerdik katanya. Ya, sebelum dirasuki setan ya. Tetapi jelas ada setan yang memperalat ular itu. Ya. Saya lanjut baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, bla 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 bla. Jadi ular ini cerdik tapi diperalat, ya, setan memperalat. Nah, teman-teman, waktu mendengar ini sudah mulai berpikir dosa dimulai dari mana? Dari ular. Dari ular kan? Ada yang lain? Saya sengaja tanya begini supaya kalian nanti tidak bertanya ya. Siapa yang merasuki ular? Iblis. Kejatuhan iblis di mana? Apakah iblis jatuh di dalam dosa itu ketika dia di bumi? Tidak. Jadi dosa ada sebelumnya. Yang pertama kali adalah malaikat yang jatuh. Tapi saya tidak mau bahas malaikat di sini, saudara ya. Nanti minta PMK Kota adakan doktrin malaikat dan roh-roh jahat. Itu lebih dalam
dibicarakan di situ supaya teman-teman penasaran dan hadir lagi di dalam pembinaan PMK Kota, ya. Itu tujuan saya sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya Saudara, dosa itu sebelum di bumi ya, pertama kali memang Adam dan Hawa di bumi. Tapi sudah ada setan kan sebelum manusia jatuh dalam dosa? Berarti sudah ada dosa sebelumnya. Malaikat yang memberontak kepada Allah. Ya, kemudian dia turun di bumi, diizinkan Tuhan untuk menguji manusia, ya. Untuk mencobai manusia, mencobai manusia. Sehingga manusia tergoda jadinya. Ya. Jatuh di dosa. Jadi ular yang memperalat manusia. Tapi jangan selalu menyalahkan ular, dasar ular ini. Kita sudah sepakat di awal bahwa siapa yang memilih jatuh dalam dosa? Manusia itu sendiri. Jadi kesepakatan kita tidak berubah ya di depan manusia. Hawa bisa saja memilih tidak mengikuti ular itu, tapi dia memilih mengikuti perintah ular itu. Ya. Nah, ini sedikit kejatuhan malaikat, sedikit 2 ayat ini di dalam Perjanjian Baru. Banyak orang yang menggunakan ayat Yesaya, Lucifer itu, bintang timur. Tapi bagi saya itu tidak tepat, itu salah ya. Karena dalam Yesaya itu berbicara tentang kejatuhan Raja Babel. Tidak untuk menjelaskan kejatuhan malaikat. Kejatuhan Raja Babel Saudara. Tapi 2 ayat ini cukup jelas ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, malaikat yang berbuat dosa. Jadi ada malaikat yang tidak taat ya kepada Allah dan memilih untuk jatuh ya. Yudas 1 ayat 6, 2, 3. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi jelas dalam 2 ayat ini ada malaikat yang jatuh. Dan jelas juga bahwa mereka pasti akan masuk neraka. Malaikat tidak punya kesempatan untuk bertobat, ya. Tidak seperti manusia. Betapa murahnya Tuhan kepada kita. Kita diberikan kesempatan, mereka tidak punya kesempatan. Dan pasti mereka akan masuk neraka, ya. Nanti Yesus datang kali yang kedua. Jadi mungkin sekali ia yang diciptakan sebagai malaikat merasa sombong. Ya, kalau kita baca 2 ayat ini. Dan tidak puas dengan kedudukannya. Lalu ia ingin menjadi lebih tinggi dan ingin menjadi Allah. Karena itu jangan heran ia meminta Yesus menyembahnya dalam Matius 4 ayat 9. Ya, setelah Tuhan Yesus berpuasa, iblis meminta Yesus menyembahnya. Iblis meminta Yesus untuk menyembah dia. Dan ia menggoda Hawa dengan keinginan untuk seperti Allah, Kejadian 3 ayat 5. Kalau kau makan buah ini, kau akan seperti Allah. Ya, jadi mereka punya ambisi itu ya, hasrat itu untuk menjadi seperti Allah. Merasa sombong dan tidak puas dengan kedudukan. Dan mereka mau menjadi seperti Allah. Nah, untuk malaikat ini akan lebih jelas di dalam doktrin malaikat, roh-roh jahat. Kita sampai di situ saja dulu untuk bahas malaikat ya. Nah, ini ya teman-teman, setan pertama-tama menyerang Hawa bukan Adam. Mengapa kira-kira? Ini juga pertanyaan yang sering muncul ya. Kenapa Hawa yang digoda bukan Adam? Mungkin ada yang berpikir, saya waktu itu berpikir ya Hawa orangnya lemah. Jadi dia yang pertama kali digoda.
Ya, sedikit betul ya. Hawa bukan kepala dari perjanjian, head of covenant ya. Sehingga dibandingkan dengan Adam, ia mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih rendah. Nah, teman-teman, iblis ini tahu ya, sangat tahu Adam dan Hawa. Dia tahu, walaupun dia bukan Allah, dia tahu keadaan Hawa bagaimana, pribadi Hawa sebagai perempuan. Sehingga Hawa yang didekati terlebih dahulu. Bukan Adam. Adam yang adalah kepala yang lebih dulu diciptakan ya. Sehingga Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Adam memang pribadi yang lebih strong begitu ya, lebih kuat. Alasan yang kedua, Hawa belum diciptakan pada saat Allah memberikan larangan makan buah. Betul? Betul ya. Jadi perintah Tuhan Allah itu kepada Adam. Adam langsung mendengar dari Allah. Di dalam Kejadian 2, 16, 17 di situ. Ya. Kalau teman-teman mau lihat, baca silahkan. Jelas sekali perintahnya. Jangan makan buah ini. Karena kalau kau makan, kau akan mati. Itu tidak perlu lagi dipikir-pikir artinya apa. Tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan ini maksudnya Tuhan apa. Tapi jelas kalimatnya. Jelas perintahnya. Jangan makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Adam tahu itu, ya. Adam tahu itu. Tapi Hawa tidak mendengar langsung dari Allah. Hawa mendengar dari siapa? Adam tentunya. Adam menyampaikan kepada Hawa, ya. Karena mereka hanya berdua pada saat itu. Yang ketiga, nah ini dia ya, Hawa merupakan jalan yang terbaik untuk menjatuhkan Adam. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan poin yang pertama. Hawa jalan yang terbaik untuk menjatuhkan Adam. Karena ya Hawa yang paling dekat dengan Adam. Hawa istri Adam, ya bisa dikatakan begitu. Kalau di dalam dunia ini kalau nonton sinetron, kadang para bapak-bapak ya, pria-pria jatuh karena apa katanya? Istrinya yang lemah. Istrinya yang dorong-dorong, korupsi, saya butuh ini, saya butuh itu, ya. Jadi kita sebagai Hawa, ayo kuat ya imannya ya. Supaya kita menjadi penolong. Memang Hawa ini diciptakan untuk menjadi penolong. Ya. Supaya kalau suaminya melenceng, kita yang mengingatkan dan pasti suami mendengar istri. Kalau tidak dimasakkan kok itu. Tidak siapkan makan dan seterusnya ya. Jadi Hawa harus kuat ya. Ini sisi lain dari pelajaran kita malam hari ini. Hawa merupakan jalan yang terbaik. Kenapa setan itu memilih Hawa bukan Adam untuk digodai pertama kali? Ya. Jadi itu ya teman-teman. Nah mari kita lanjut. Nah kita melihat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita sudah melihat beberapa poin di dalam Kejadian pasal 3 mulai dari ular, ya, setan, kemudian Hawa, dan kita melihat yang ketiga terakhir ini pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah ini pertanyaan saya tadi, apakah benar buah ini benar-benar dapat memberikan pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Kalau kita makan buah itu, kita berpengertian, ya. Saya pikir itu terjadi pada ada Hawa ya, Adam dan Hawa. Mereka langsung mengalami seperti malu, telanjang, ya, berubah. Mereka jadi tahu ini jahat, ini tidak benar, ini malu, ya. Ya jelas tidak, tetapi karena Allah menentukan demikian, ya. Allah yang menentukan demikian. Bukan maksudnya segala pengetahuan tentang yang baik ketika kita makan buah itu semuanya akan kita tahu. Dan yang jahat semuanya kita tahu, tidak ya. Tapi Allah yang menetapkan demikian. Jadi ini bisa tanya ke Allah kalau berjumpa nanti. Kenapa harus perintah ini? Tidak ada perintah yang lain. Kenapa harus pohon? Kenapa harus buah? Saya juga bertanya-tanya, banyak yang bertanya-tanya.
Dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tanya Tuhan, karena Dia yang menetapkan. Perintah yang pertama ini adalah pohon. Jangan makan buahnya. Allah yang menetapkan demikian. Nah, kita belajar dari sini bahwa dosa Adam dan Hawa bukan sekedar terletak pada tindakan makan buahnya, tetapi juga pada hal-hal yang lain terjadi terlebih dahulu. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ini yang perlu kita awasi baik-baik ya. Yang pertama itu ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Itu jelas dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Atau ada yang mau protes, kenapa kakak pertama kali bilang Adam, Hawa dan Adam kalau begitu. Ya, Adam dan Hawa. Ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Karena Adam juga ikut. Dia kan seharusnya menolak dengan keras waktu istrinya menggoda dia. Ya. Tapi malah dia terima. Kenapa saya bilang dia harusnya menolak dengan keras? Karena Adam itu mendengar perintah langsung dari Allah. Harusnya dia mengingatkan Hawa, jangan, tidak boleh. Jelas sekali Tuhan melarang kita. Dan saya yang mendengar itu. Tapi Adam juga ikut ya. Berarti ketidakpercayaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ini sesuatu yang besar ya saudara. Mereka lebih percaya pada kata-kata setan. Kejadian 2, 16, 17 dan Kejadian 3 ayat 4-6. Kalau kau makan buah ini, setan memang itu artinya raja penipu ya. Pembohong. Dia yang menipu kita. Dia yang berusaha untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi seharusnya anak-anak Tuhan ya tahu bahwa ini salah, ini dosa. Yang kedua itu kesombongan, ambisi. Rasa tidak puas dan keinginan menjadi seperti Allah. Itu dia ya. Kesombongan, ambisi. Waktu setan mengatakan, iblis mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Wah, mereka tergoda. Ya. Mereka mau menjadi seperti Allah. Mereka mau berkuasa seperti Allah ya. Mereka punya keinginan itu. Keinginan untuk menjadi seperti Allah, saudara. Ya. Jadi bukan hanya terletak pada tindakan makan buahnya, tetapi terjadi sebelum mereka memakan buah. Ada ambisi itu. Ada keinginan itu ya di dalam hati mereka. Sehingga mereka tergoda. Nah, ini yang terakhir, saudara. Ya. Sebelum kita masuk di penerapan. Akibat fatal dosa. Ini jelas ya. Yang pertama maut, tentu jelas sekali Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu keterpisahan kita dengan Allah. Dua hal yang menyangkut di dalam maut, jasmani maupun rohani. Kenapa ada kematian jasmani? Karena dosa, saudara. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya manusia tidak jatuh dalam dosa, saya pikir ya kita tidak akan mati secara jasmani. Dan ini pun berbicara rohani, saudara. Keterpisahan kita dengan Allah ini saya pikir hukuman yang paling berat sekali ya. Paling besar sekali. Jauh dari Tuhan itu, waduh, mengerikan. Jauh dari bimbingan Tuhan itu sangat mengerikan, saudara. Kita akan memilih jalan kita sendiri. Kita akan berjalan di dalam pengertian manusia yang berdosa. Jadi kita akan terus ada di dalam keadaan yang berdosa. Jauh dari Tuhan ya. Memilih yang salah terus, memilih yang salah, memilih yang salah. Ini mengerikan pasti. Ya. Jadi bukan cuma jasmani tapi juga rohani. Tapi syukur kepada Allah ya, nanti kita belajar juga tentang keselamatan. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia di dalam Yesus ya. Nah yang kedua, dampak dosa yang kedua
ada dosa warisan. Di dalam terang firman Tuhan, itu bisa terjadi sampai 4 keturunan, 4 generasi. Jadi kalau nenek moyang kita melakukan, nenek kita itu nenek moyang kita ya. Neneknya nenek kita itu bisa turun ke nenek kita, turun ke orang tua kita, turun ke kita. Ya, 4 generasi. Jadi ada dosa warisan. Dosa yang diwariskan dari nenek moyang. Saya pernah beberapa orang ya, ada begitu banyak orang saya minta untuk mengisi apa istilahnya itu, kenapa saya lupa. Genogram keluarga. Ya. Ada beberapa adik yang cukup terbuka ya. Saya mencoba untuk menyuruh untuk menuliskan genogram keluarganya dan saya melihat ada dosa yang berulang terjadi. Neneknya melakukan itu, orang tuanya juga. Om-omnya, tante-tantenya, dan turun ke dia. Ya, ini bukan cerita dongeng. Ini terjadi di dalam kehidupan manusia. Saya pun juga mengalaminya. Seketika saya menuliskan genogram keluarga saya. Ya. Saya paling kuat jatuh dulu di dalam dosa penghakiman. Saya dengan mudah bisa menghakimi orang. Saya dengan mudah ilfil kepada orang. Saya dengan mudah melakukan itu ya. Itu pun sampai sekarang masih berproses. Saya cek ya, saya dengar cerita. Mau tahu ya, minta orang tuanya cerita. Ada apa yang terjadi dengan nenek, ya, dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Ternyata penuh dengan penghakiman saudara. Dan saya mengakui itu di hadapan Tuhan. Memutuskan itu ya. Dan dampak yang ketiga yang juga besar, kerusakan total saudara. Ya. Manusia dalam keberadaannya tidak dapat mencapai standar sempurna Allah. Walaupun kita berjuang habis-habisan puasa Senin Kamis, puasa sebulan, puasa setahun, tidak bisa untuk menggapai kesempurnaan Tuhan. Ya. Pergi ke Israel, ya. Tidak bisa. Oh, sampai di Israel di tanah suci, saya bisa suci kembali. Pulang ke Indonesia berdosa lagi. Tinggal di sana saja terus, Dek. Iya, ya, kerusakan total juga ini menyangkut apa? Lingkungan. Kenapa semakin ke sini semakin panas ya. Saya kadang tidak tahan panas di luar sana. Di suatu tempat yang tidak ada AC-nya, waduh keringatan ya. Semakin ke sini semakin panas saudara ya. Hujan tidak jelas, kadang hujan, angin. Kemarin itu tiba-tiba hujan. Keras lagi anginnya ya. Jadi lingkungan kita ikut rusak karena apa? Keserakan manusia, dosa manusia. Terlalu serakah ya. Tidak mau memperbaiki lingkungan, tidak mau mengelola dengan baik lingkungan, buang sampah sembarangan dan seterusnya ya. Kerusakan total. Jadi lingkungan juga mendapatkan dampak dari dosa. Hewan juga dapat dampak dari dosa. Semuanya berdampak, kerusakan total. Semua ya. Oke. Ini yang saya mau sampaikan ya. Dari tujuan yang diberikan. Apakah ada sesi diskusi atau nanti masuk di dalam kelompok? Langsung masuk dalam kelompok? Nanti kelompoknya untuk sharing pokok doa. Ya, katanya nanti di kelompok sharing pokok doa saja. Kalau begitu kita buka ya sesi diskusi 30 menit. Silahkan. Sebelum saya masuk kepada penerapan, ya, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan juga silakan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada nanti baiknya tahu dikasih ke teman-teman ya. Malun.
Saya yang bertanya kalau tidak ada pertanyaan. Yang menyangkut dosa ya, jangan lagi bertanya soal malaikat. Nanti malaikat sesi sendiri. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada kita selesai. Ada? Udah malu-malu ya? Ada? Ya, silakan dek. Ada mic-nya tahu Kak Malun? Tes. Bisik-bisik tetangga. Atau Femi yang mau memberikan pertanyaan dari pertanyaan mereka? Jelas tentang dosa, teman-teman? Kita belajar ini juga di buku pertama ya? Apa sih buku kita? Ya, PHB, Peta Hidup Baru. Ya, silakan. Bisa sebut namanya, dari kampus mana? Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gita, saya dari PMK Ostiva Makassar. Jadi pertanyaan saya Kak, kan Tuhan sudah tahu kelemahannya kita toh Kak. Kenapa pada saat itu Tuhan tidak bantu Hawa untuk tolak ajakannya iblis? Terima kasih Kak. Saya tanya dengan salah seorang adik tadi ya. Berdiskusi bersama, kira-kira apa pertanyaannya mahasiswa sebentar Di? Dan memang pertanyaan ini muncul ya. Allah kan tahu manusia karena Dia yang ciptakan. Kalau saya yang ciptakan ini saya tahu sekali ya, bahannya dari mana, dia tahan panas atau tidak ya. Kalau dia tidak tahan panas ya jangan didekatkan ke panas. Itu dalam pikiran saudara ya, kita semua. Saya juga berpikir begitu. Lalu kenapa Allah tidak kasih tahu Adam terlebih dahulu? Begitu kira-kira ya. Jangan kau dengar nah, ada nanti iblis yang dekati kau. Dan dia akan bilang begini. Nah saudara, ini menarik ya kalau kita bicara tentang penciptaan. Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Setuju? Setuju pasti ya. Sangat berbeda. Ya. Malaikat juga berbeda. Allah menciptakan malaikat itu tidak punya kesempatan. Kalau Allah suruh A, malaikat itu harus kerjakan A. Allah suruh B, malaikat itu harus kerjakan B. Tetapi manusia berbeda, saudara. Manusia diberikan anugerah apa? Kehendak bebas. Ya. Saya membayangkan ketika segalanya harus manusia lakukan sesuai dengan perintah Allah, itu tidak berbeda dengan ketika manusia menciptakan robot. Robot itu sudah di-setel. Misalnya robot untuk membersihkan ruangan, dia akan di-setel untuk itu saja. Itu saja yang dilakukan. Dia tidak boleh melakukan yang lain. Dan dia tidak boleh memilih melakukan yang lain. Ya, itu robot. Nah, manusia berbeda, saudara. Ya.
Ini saya menjelaskan bukan mengambil atau membela Tuhan ya, tetapi Tuhan memberikan kita akal budi melihat di dalam terang firman Tuhan, memang kita diciptakan berbeda. Dia menganugerahkan kita kehendak bebas. Sehingga waktu manusia diciptakan dan ada di Taman Eden bersama-sama dengan lingkungan, pohon-pohonan, kemudian ada binatang-binatang di situ. Dan juga ada setan yang sudah jatuh, malaikat yang sudah jatuh. Ada juga di situ bersama-sama dengan manusia. Ya. Sehingga manusia bisa memilih sesuai dengan pilihannya. Tapi jelas sekali Tuhan sudah memperingatkan. Dan peringatan Tuhan itu jelas, ya. Kalau mau dibilang, oh Allah mungkin menguji, saya tidak tahu ya. Apakah memang Allah mau menguji manusia? Ya mungkin, ya. Bagaimana manusia dengar-dengaran tidak ini ya? Makanya setan diizinkan untuk mencobai. Diizinkan untuk mendekati manusia. Ya. Jadi syukur kepada Tuhan kita bukan robot. Bisa melakukan, hanya melakukan saja apa yang Tuhan mau. Ya kita tidak punya pilihan. Kalau misalnya dari dulu begitu ya semuanya langsung masuk ke, ya kamu kedokteran ya, semuanya kedokteran jadinya ya. Kamu ini ya, tidak bisa memilih dengan melihat potensi yang ada pada diri saya. Oh saya mau di farmasi ya, saya mau di sini, saya mau di sini. Saya mau berkarya di kota A, di kota B dan seterusnya. Ya kita bisa memilih ya saudara. Ya mungkin itu jawaban saya. Jadi manusia unik karena dia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Bukan karena Allah salah ya menempatkan manusia di Taman Eden bersama-sama dengan ular itu ya. Ya ada lagi atau ada yang mau tambahkan jawaban saya juga boleh ya, kita berdiskusi bersama. Silakan. Yang di belakang mungkin kakak-kakak mau menambahkan, ada Kak Multi di belakangnya, ada Kak Febri juga yang juga sedang belajar, silakan. Iya. Malun. Ini panitia yang bertanya. Silakan. Saya Kak untuk menambahkan saja atau mau memperjelas saja. Pernah saya dengar Kak kalau misalkan terkait pasti Tuhan tahu apakah manusia ini jatuh dalam dosa atau tidak, sama ibaratnya kayak orang tua yang mempunyai anak. Nah sebelum orang tua mau melahirkan anaknya, pasti orang tua sudah tahu bilang, ini anakku suatu saat akan berbuat salah ataupun bahkan mengecewakan saya. Jadi kayak ibaratnya bahwa kayak terus kenapa ini orang tua tak masih mau melahirkan kita kalau dia sudah tahu nanti bahwa nanti ini anakku akan kecewakan Kak, begitu ya. Gitu Kak. Jadi kira-kira kalau kayak terkait tentang hal itu apakah sudah cocok Kak dengan yang Kak Tina tadi katakan atau beda? Itu sih Kak, kayak mau memperjelas saja karena itu yang kayak dari kemarin-kemarin kayak kalau mau Kak tahu tentang kayak kenapa ini manusia jatuh ke dalam dosa, terus kenapa ini manusia harus kecewakan Allah padahal Allah itu maha tahu begitu ya. Tapi sama ibarat itu Kak tadi yang saya mau memperjelas saja terkait ibarat orang tua dengan anak. Ya itu saya Kak. Ya, terima kasih Malun. Ini mau bertanya ulang lagi. Ya tadi memperjelas pertanyaannya. Ya, kalau kita memberikan contoh manusia memang agak rumit ya teman-teman ketika berhadapan dengan Allah. Ada begitu banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab kalau itu ada di dalam sisinya Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau manusia itu sendiri akhirnya tidak taat atau mengecewakan Dia, ya. Tapi Alkitab yang kita baca di dalam terang firman Tuhan menjelaskan bagian itu tentang kehendak bebas itu, ya. Jadi Allah menganugerahkan kehendak bebas.
Kalau misalnya kita setuju bahwa sebenarnya Allah tahu kenapa dia mau mencoba menguji manusia. Allah tahu pasti manusia itu akan jatuh. Itu berarti kita mengatakan bahwa Allah yang menciptakan dosa itu juga ya. Kita juga menyetujui bahwa Allah menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Tidak. Allah tidak mungkin menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Allah tidak mungkin ya. Karena Allah itu kudus ya. Allah itu kasih. Allah itu baik. Dia tidak menginginkan kita jatuh dalam dosa. Sangat tidak menginginkan. Orang tua juga, kalau Malun tadi pakai ilustrasi orang tua tidak mungkin anaknya jatuh dalam, tidak mau pasti anaknya jatuh dalam dosa. Free sex, mabuk-mabukan, judi. Tidak ada orang tua yang mau. Begitupun dengan Allah. Allah tidak mau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi mereka yang memilih untuk jatuh dalam dosa. Mereka yang memilih. Apakah Allah salah menciptakan? Harusnya manusia diciptakan lebih kuat, ya imannya. Tidak, saudara. Sekali lagi, kehendak bebas. Kita bukan robot. Tuhan tidak sedang menciptakan robot. Kita berharga, ya, sangat mulia, sangat berharga. Sehingga Dia memberikan kehendak bebas itu untuk memilih. Ya, itu saya pikir bentuk kemurahan Allah bagi manusia. Kalau saya ya, itu bentuk kemurahan Allah bagi manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia kalau manusia tidak bisa memilih, ya? Tidak bisa berpikir dengan akal sehatnya, akal budinya yang Tuhan anugerahkan. Untuk apa? Mending Allah menciptakan robot saja, ya, bukan manusia. Tanpa kehendak bebas. Ya itu ya respon saya selanjutnya. Silahkan kalau masih ada lagi. Ya, tolong mic-nya. Cek. Oke, terima kasih. Yang mau saya tanyakan mungkin berkaitan juga dengan beberapa fenomena belakangan ini yang ada beberapa dosa istilahnya dalam tanda kutip yang diwajarkan. Dan mungkin kita juga tahu bahwa setiap manusia yang hidup itu kan tidak ada yang tidak berdosa. Pertanyaan saya mungkin agak lucu lah. Kira-kira ada tidak batasan dosa itu sendiri yang masih diwajarkan oleh Tuhan atau yang masih dibilang bolehlah diterima oleh Tuhan itu sendiri? Kira-kira seperti itu. Kasih. Diwajarkan misalnya ada contoh deh. Kayak mungkin fenomena sekarang yang remaja pacaran, terus mungkin kalau di negara lain ciuman dibolehkan, sementara di kita sendiri kan tidak. Itu kan juga mungkin berlaku di beberapa adat dan istiadat sendiri. Cuma yang ingin saya tekankan, ketika manusia itu memang tidak ada yang tidak berdosa, apakah Tuhan ada batasannya sendiri untuk manusia melakukan dosa sehingga ia masih dapat diterima? Gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju ya, semakin kesini semakin banyak yang diwajarkan. Semakin besar toleransinya. Ya. Kenapa begitu? Yang saya coba kritisi ya karena firman Tuhan katakan ini perlu diajarkan berulang-ulang. Di zaman bangsa Israel ya, ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang. Jika engkau duduk, jika engkau berdiri, jika engkau ada di mana, ajarkan berulang-ulang. Dan ini tidak terjadi sekarang. Malah orang tua ya banyak mendidik anaknya juga dengan hikmat dunia. Motivator ya, tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Tidak lagi didasarkan pada Alkitab. Ya, tidak lagi didasarkan pada Alkitab. Sehingga semakin ke sini pasti semakin banyak yang diwajarkan. Oh, ini tidak apa-apa Ji. Oh, kalau sisi ini tidak apa-apa Ji. Ya. Kalau nyontek-nyontek sedikit, melirik-lirik sedikit tidak apa-apa Ji ya. Yang penting kau tidak bicara. Minta dulu jawabanmu ya. Ya. Banyak yang diwajarkan. Karena itu saya pikir ya. Karena generasi sekarang juga semakin tidak giat di dalam membaca merenungkan firman Tuhan.
Makanya itu yang terus kita giatkan ya, kelompok kecil. Dari PMK Kota, dari zaman pertama kali dirintis sampai sekarang pemuridan. Dan memuridkan, belajar firman Tuhan. Saya berharap ini yang terus kita salurkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan berhenti di saudara. Jangan berhenti di kita, ya. Pimpin lagi kelompok kecil. Siapa yang menjadi AKK sekarang, tahun depan jadi PKK. Ya, jadi AKK, ke depan jadi PKK. Itu supaya tidak berhenti di kita firman itu. Ya. Sehingga tidak ada yang diwajarkan. Nah, siapa namanya, Dek? Sorry, Harry ya, siapa? Henry ya. Nah, standar kita di dalam kehidupan ini tidak berubah. Saya dengan tegas mau bilang ya, standar kita adalah ini. Firman Tuhan. Ya. Standar kita firman Tuhan. Ya. Semua kita, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Alkitab, standar kita dalam menjalani hidup adalah Alkitab. Sehingga ya standar kita adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita jelas. Kalau ada yang ditanya apa tujuan hidupnya, selalu ada yang dengan cepat mengatakan untuk kemuliaan Tuhan. Memang karena firman Tuhan berkata demikian. Kita diciptakan untuk kembali memuliakan Dia. Sehingga waktu berhadapan dengan hal-hal yang mungkin abu-abu, orang sekarang bilang abu-abu. Saya tidak tahu apakah ini salah, ini benar. Benturkan dengan standar itu. Bukan lagi boleh, tidak boleh. Bukan lagi itu. Boleh, ini tidak boleh. Tapi apakah ini memuliakan Tuhan? Lakukan. Apakah ini memuliakan Allah? Itu yang kita lakukan. Kalau tidak memuliakan Allah, jangan lakukan. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita melihat di dalam terang firman Tuhan. Manusia kembali menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu berhadapan dengan yang abu-abu ya itu yang ditanyakan. Gereja saya, pernah waktu saya masih pemuda ada yang bertanya, pendeta saya juga merokok ya saudara. Hamba Tuhan di gereja saya juga merokok. Sehingga pemuda itu bertanya, ya saya ikut di dalam kelas itu, ya di dalam Alkitab tidak ada dilarang merokok. Di dalam Alkitab tidak ada tidak boleh menyontek. Dan seterusnya. Ada begitu banyak sekali yang akhirnya orang bilang, oh bisa Ji, karena di Alkitab tidak dituliskan. Tapi sekali lagi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga perlu bertanya begitu ya. Merokok memuliakan Tuhan tidak? Jawab teman-teman, merokok memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Menyontek memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Mengabsenkan teman memuliakan Tuhan tidak? Sama dengan berbohong. Titip absen, memuliakan Tuhan tidak? Tidak. Itu hal-hal kecil sederhana yang dibilang, ecek-ecek gitu, tidak berdosa itu. Absenkan karena saya tidak bisa kodong datang, ini ada acara keluargaku. Masa kau tidak bisa tolong saya? Itu sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Apalagi kira-kira yang abu-abu zaman sekarang. Kalau kalian dibenturkan pada abu-abu, tanyakan. Sederhana sekali, apakah ini memuliakan Tuhan? Bukan lagi bilang, oh ini tidak boleh, kata firman Tuhan tidak boleh. Oh ini boleh, kata firman Tuhan boleh. Bukan lagi itu ya. Tapi itu yang kita harus tanyakan. Ya. Kalau ada bertanya, adik-adik kita bertanya, Kak ini dosa kah? Tanya balik. Kalau kamu merasa itu memuliakan Tuhan, itu tidak dosa. Itu pasti tidak berdosa. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kamu rasa itu tidak memuliakan Tuhan, jangan. Itu tidak benar. Ya. Coba ada pertanyaan yang mau dibenturkan? Kira-kira apa sekarang? Yang abu-abu. Ada enggak yang abu-abu sekarang yang kalian dapat di kampus? Atau di lingkungan di luar, di BEM mungkin? Apa yang abu-abu ya? Ya.
Jadi itu ya Hendria. Jadi sederhana saja kita tanya. Itu muliakan Tuhan atau tidak? Pasti jelas jawabannya, pasti tahu. Jawabannya pasti tahu. Oke. Ada lagi? Terakhir sebelum kita masuk kelompok. Satu orang lagi. Siapa? Femi? Angkat tangan. Oh tidak. Tanya saja. Ya, nanti Femi mau ketemu saya berdua katanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Oh iya. Terakhir ya, silakan deh. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan saya Resa Natalia dari PMK Ostiva Makassar. Begini Kak, Indonesia kan kaya akan kebudayaan yang luar biasa budayanya Indonesia. Tapi banyak kebudayaan yang kayak upacara-upacara adat atau apapun itu yang kayak menyimpang dari ajaran Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan Kak, kan saya tahu setiap kebudayaan, maksudnya ada beberapa kebudayaan memang yang entah itu ajaran adat ataupun segalanya itu kan menyimpang dari ajaran Tuhan. Terus kan ada firman yang mengatakan bahwa kalau kita melihat terus kita tidak tegur berarti kita salah. Sedangkan saya adalah orang yang sangat suka melihat kebudayaan Indonesia. Saya sangat suka sekali lihat orang memainkan apa, orang melakukan upacara apa. Berarti Kak, dalam tanda kutip, saya adalah orang yang suka melihat dosa. Itu Kak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke, menarik ya pertanyaannya bicara soal budaya. Di Alkitab juga banyak sekali cerita tentang budaya. Ya, budaya bangsa Yunani, ya, Israel, dan seterusnya. Tuhan yang menciptakan budaya, teman-teman. Dan banyak budaya yang baik sekali. Saya pikir adik melihat budaya yang baik. Saya juga senang sekali dengan budaya Toraja. Kalau orang mati itu apa? Rambu Solo atau rambu tuka? Rambu Solo. Saya senang ya, bukan senang kalau ada orang mati. Senang karena momen itu momen ketemu sekeluarga besar. Dari luar negeri ada datang ya, dari Papua jauh-jauh datang, dari Jawa, dan semuanya ketemu di situ. Saya senang sekali. Karena itu jarang. Tapi ada budaya yang juga ya hasil ciptaan manusia juga ya. Maksudnya manusia menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti di dalam acara kematian Toraja itu, ya memang awalnya saya tidak terlalu tahu sebenarnya sejarahnya teman-teman. Itu potong kerbau, potong babi kan untuk membawa katanya orang mati itu ke, apa sih istilahnya bahasa Torajanya? Puya, ke surga begitu ke Puya. Nah itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang kita luruskan. Bagian-bagian yang tidak sesuai dengan apa kata Alkitab, kata firman Tuhan kita luruskan. Kita sampaikan ke nenek kita, ya. Kita sampaikan ke orang tua kita. Jadi acara ini ya tidak benar. Karena kita sudah Kristen, kita harus melihat kepada Alkitab bahwa menuju ke surga itu hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Ya kita itu bisa jadi ajang penginjilan juga kepada orang tua atau kepada nenek kita, kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi saya setuju budaya-budaya yang baik kita pertahankan. Ya, kita pertahankan budaya-budaya yang baik itu. Tapi budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita luruskan. Kita sampaikan yang benarnya bagaimana. Sebenarnya
kita bisa pakai itu untuk ajang penginjilan. Kalau kita ada di acara orang mati di Toraja, dan kita mendengar masih ada pemahaman seperti itu, wah, itu kesempatan untuk kita luruskan. Apalagi saudara yang tahu bahasa Toraja, wah, ini menarik sekali ya. Bisa penginjilan langsung kepada nenek-nenek, kepada orang-orang tua kita, menyampaikan sebagai orang yang beriman Kristen itu seperti apa. Itu ya Dek, saya setuju juga. Hal yang baik itu dipertahankan. Tetapi hal yang salah ya diluruskan. Ya, disampaikan yang benarnya seperti apa. Ya, terima kasih buat responnya. Mari kita melihat ya terakhir. Ini kembalinya bagaimana ya? Oh ya, oke. Jadi ini penerapan kita ya, sebenarnya banyak hal yang kita bisa terapkan, bukan cuma 3 poin ini, tapi ini hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, setan sering menyerang pribadi di dalam tim pelayanan kita. Tidak semua diserang ya, salah satu dari tim bisa saja diserang. Dengan tujuan nantinya ia bisa menjatuhkan orang yang lebih penting atau pemimpin. Atau bisa menjatuhkan persekutuan kita. Ya, contoh menyerang istri hamba Tuhan, menyerang majelis, pengurus dan lain-lain untuk menjatuhkan pemimpinnya. Sehingga kita semua ya ada di dalam tim gereja kah, pengurus ataukah di PMK, kita perlu waspada dan berjaga-jaga dalam doa. Mari kita menjaga tim pelayanan kita dengan menjaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai pelayanan kita jadi hancur, jadi kacau. Ya, tidak jadi berkat bagi anggota-anggota yang dilayani. Karena ada yang melakukan dosa di situ. Ya, akhirnya menjatuhkan pelayanan. Jadi hati-hati saudara ya. Kita yang dipilih jadi pengurus, memang tidak semua jadi pengurus. Tuhan memilih beberapa orang untuk menjadi pengurus. Ini kesempatan untuk belajar hidup berjuang untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk naik terus ya. Naik kelas di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi pelayan Tuhan. Kesempatan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, mari menjaga itu, berjaga-jaga dalam doa kita. Yang kedua, hati-hatilah terhadap sikap hati yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Pada waktu firman disampaikan, ya, logika kita jalan, pikiran kita jalan, itu tidak benar, ya. Itu tidak. Saya tidak setuju itu, saya tidak setuju. Padahal itu kata firman. Ya. Belajarlah untuk percaya dengan iman. Hati-hati, karena ketidakpercayaan kita, sikap hati yang menolak firman, menolak Tuhan, ini celah untuk Tuhan bekerja. Setan bekerja, dalam hati kita. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi ini celah. Ini celah yang bisa terbuka lebar untuk dia bekerja. Ya. Setan bekerja dengan leluasa. Jadi kalau misalnya ada bagian yang teman-teman tidak mengerti, coba endapkan itu, buka Alkitabnya, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Bertanya kepada kakak rohaninya, kepada hamba Tuhan, bertanya, apa maksud dari firman ini? Karena sikap yang menolak firman Tuhan, ya yang menolak Tuhan, ini celah yang besar untuk iblis bekerja. Dan akhirnya kita bisa meninggalkan iman kita. Yang ketiga, hati-hatilah terhadap kesombongan. Wah, ini kesombongan dosa paling tua ada. Dari sejak Adam dan Hawa. Sampai sekarang, dosa ini ada di pelayanan, dosa ini ada di gereja, dosa ini ada di rumah Tuhan. Ya, hati-hati dengan kesombongan, ambisi, rasa tidak puas, iri hati, dan sebagainya. Kalau ada itu hancurkan, patahkan. Ya, berjuang untuk tidak. Rasa tidak puas terhadap Tuhan. Ya. Rasa tidak puas terhadap Tuhan itu juga berbahaya ya saudara. Akhirnya kita memilih sahabat menjadi Tuhan, rekan menjadi Tuhan, atau orang tua kita menjadi Tuhan. Ya, atau pohon-pohon bisa menjadi Tuhan. Ketika kita tidak puas dengan Tuhan. Jadi milikilah waktu-waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan itu merasakan kepuasan dengan Tuhan saja. Dengan Tuhan saja. Ya.
yang memuaskan hati kita. Jadi hati-hati dengan kesombongan, ambisi pribadi, rasa tidak puas, iri hati dan sebagainya. Ini pun celah untuk setan bekerja dengan mudah menjatuhkan kita. Ya, kalau ada sedikit sombong, ya sudah tahu semuanya, ya, selalu tampil di depan, sudah mulai tinggi hati, tinggi rohani. Ih, bagus sekali MC-nya tahu, bagus sekali dia tahu, ya. Jadi kita jadinya puas dengan pujian, puas dengan hanya penghargaan, puas dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini berbahaya, saudara. Harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai ini menjatuhkan kita juga. Ya. Di banyak tempat kesombongan itu menghasilkan dosa-dosa yang lain. Rasa tidak puas menghasilkan dosa-dosa yang lain, iri hati dan seterusnya. Ya. Oke, ini 3 hal yang menjadi penerapan kita. Biarlah bagian ini yang kita awasi ya teman-teman. Kalian sebagai tim dalam pelayanan, pengurus, panitia di dalam pelayanan, jaga diri. Jaga diri. Berjaga-jaga dalam doa. Minta kekuatan Tuhan supaya kita tidak jatuh, ya. Tidak jatuh dalam dosa. Ada survei yang sedang di ini sekarang ya, bahwa semakin ke sini siswa, mahasiswa, alumni itu semakin rentan jatuh di dalam dosa. Pasca pandemi ini semakin mudah orang jatuh dalam, semakin kuat, semakin besar perbuatan dosa itu. Mungkin karena selama pandemi kita ada di rumah ya, di kamar dan tidak melakukan hal-hal yang baik ya, yang benar, tidak punya waktu-waktu yang seharusnya kan waktu yang lebih dengan Tuhan itu selama pandemi itu bisa dibangun. Tapi banyak yang tidak membangun hal itu. Ya. Akhirnya pikiran kemana-mana, frustrasi ya, stres, kenapa ini pandemi selama ini, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya banyak hal-hal lain yang merasuki pikiran kita. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Kita akan dibagi di dalam kelompok, teman-teman sharing doa ya. Apakah saya langsung serahkan ke PMK Kota? Kita tutup dulu ya dalam doa, baru saya serahkan ke PMK Kota. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari malam hari ini. Kami sadari Tuhan sebagai manusia kami rapuh, kami lemah. Kiranya Tuhan terus ada menyertai kami. Kiranya kami terus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan hadir di situ. Supaya kami dikuatkan, iman kami dikuatkan, hati kami dikuatkan. Untuk terus menjaga kekudusan hidup kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau layak menerima kemuliaan melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sanggupkan kami, jaga kami. Biarlah kami juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami saling menegur satu dengan yang lain. Supaya hidup kami terus ada di dalam terang firman Tuhan. Hidup kami terus berjalan pada jalan yang Tuhan sudah tentukan, tepat pada. Terima kasih banyak Bapak untuk bagian ini. Kami serahkan persekutuan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.